Mengapa ini penting di level S2 untuk kemudian memberikan sebuah konsep-konsep pengertian tentang objek keilmuan? Karena kita harus sadari bahwa sehebat apapun kita hari ini berbicara tentang konflik, kita harus sadari bahwasanya telah banyak orang terdahulu, ahli terdahulu, para ulama atau orang yang ahli, ulama itu kan orang yang ahli, yang telah berbicara tentang konflik. Makanya kita mencoba untuk kemudian melahirkan pengertian itu. Apakah pengertian itu kita terima? Apakah pengertian itu kita tolak? Dan ataukah pengertian itu kita menambahnya? Kalau dalam metodenya itu, apakah pengertian itu suatu pandangan seseorang itu terhadap kita, apakah pandangan seseorang itu kita rekonstruksi, apakah direkonstruksi, atau kemudian didekonstruksi. Itu ranah yang menjadi kewajiban kita sebagai calon-calon magister untuk menghadirkan suatu teori, menghadirkan sebuah konsep, untuk kemudian saudara diperhadapkan untuk mengapakan konsep tersebut. Apakah Anda akan menerima, apakah Anda akan menolak, atau Anda akan menambah daripada pandangan-pandangan yang telah ada terdahulu. Nah, mari kita lihat. Konflik itu berasal dari kata Latin configere, yang berarti saling memukul. Memang dari tafsiran secara etimologi, memang kelihatannya bahwa makna konflik itu memang kelihatannya agak sedikit konotasinya agak kasar. Namun secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang yang lebih, bisa juga kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Nah, itu bisa terjadi model konflik tersebut, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Perlu saya sedikit tambahkan bahwa terkadang dalam dunia konflik itu tentu ada lawan, ada kawan. Biasanya dalam kompetisi seperti itu ada istilah kami dulu bahwa lawan itu jangan dihancurkan, lawan itu jangan dibumi hanguskan, karena dengan adanya lawan itu kita bisa muncul suatu emosi, muncul suatu inovasi untuk tetap melaju, melampaui daripada lawan tersebut. Jadi lawan jangan dihancurkan, tapi lawan itu diangkat ketika dia mau jatuh, ditindis-tindis sedikit ketika dia mau naik. Beda kalau bunga ya, kalau bunga tak kalah mau naik, jangan ditindis. Pokoknya tambahi pupuknya supaya bertambah terus menjuntai. Itu saya ulangi, terkadang itu konflik dalam sikap kita terhadap lawan. Ketika dia agak naik-naik sedikit, tekan-tekan. Lawan itu jangan terlalu dibiarkan melaju melampaui kita. Kalau dia mau naik sedikit, tekan-tekan sedikit. Ketika dia mau turun, angkat-angkat sedikit. Biarkan dia tetap berada pada posisi yang stagnan. Gitu. Terkadang seperti itu dalam konflik praktis. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah ada beberapa terkait dengan konflik yang hari ini saya jelaskan dari pengantar tadi. Ada beberapa pengertian menurut ahli. Menurut Takwiri melihat bahwa konflik itu merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat pada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kemudian kontroversi, dan kemudian pertentangan di antara pihak atau lebih pihak yang berseteru. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya dengan demikian maka konflik itu sesuatu yang terlahir dari sebuah perbedaan, tentunya sama pengantar yang saya sampaikan. Menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama,
hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Tadi saya katakan ketergantungan. Nah, kemudian Robin menganggap bahwa perbedaan organisasi ditentukan oleh persepsi individu dan kelompok. Jadi kalau kita terjadi konflik, Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi konflik dalam profesi kita di dalam dunia kerja, harus Ibu melihat, kita jangan melihat suatu apa yang terjadi pada konflik itu, tapi lihat apa latar belakangnya, apa latar belakangnya orang itu. Nah, sehingga perlu saya katakan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang mampu memahami orang, lawan bicaranya. Orang yang hebat berbicara itu adalah orang yang bukan karena kepandainya berbicara, tapi dia mampu berbicara dan orang lain bisa memahami. Dan itu memang berat. Itu memang berat. Berbicara, seperti saya misalnya, berbicara untuk tataran magister, itu berat. Mengapa? Karena saya harus mengimbangi cara pandangnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang ya tentu melewati usia-usia S1 dan berada pada S2. Nah, kemudian sebaliknya jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik tersebut telah menjadi penyebab. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa yang selanjutnya dari beberapa pandangan yang ada tersimpul menjadi dua aspek sudut pandang terkait dengan konflik. Konflik, ada yang melihat bahwa konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai konflik penyebab pecahnya suatu kelompok. Oke. Kemudian ada pandangan kontemporer melihat bahwa konflik dasarkan pada anggapan bahwa konflik berupa sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Nah, karena tidak dapat dielakkan, maka itu di-manage. Jangan dihindari. Takkan mungkin Anda menghindari yang namanya konflik. Hanya bagaimana kita memanage konflik itu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini. Nanti akan saya lanjutkan terkait dengan konflik di sesi kedua. Ya, saya kira sekian yang saya bisa berkata. Silakan bertanya. Cukup, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.